Perkenalan proyek HAM dimulai pada tahun 2018 dengan visi untuk berkontribusi dalam mempersonalisasi layanan kesehatan dengan membangun lingkungan di mana data pasien dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan secara transparan. Pada tahun 2020, kami meluncurkannya melalui perusahaan pengembangan mitra kami, Humanscape Inc., dan sejauh ini sekitar 30.000 pasien dengan penyakit langka telah menggunakannya. Dalam prosesnya, berbagai detail pengumpulan data. Namun secara bersamaan, kami menyadari bahwa untuk memantapkan makna asli ekosistem dalam mengumpulkan dan memanfaatkan data kesehatan yang disebutkan dalam white paper terlebih dahulu harus memenuhi 3 hal sebagai berikut. Membangun lingkungan pemanfaatan data yang berpusat pada pasien. Tata kelola yang terdesentralisasi dan struktur kolaborasi terbuka. Model insentif berkelanjutan tidak hanya mempertimbangkan pasien tetapi juga peserta dalam pemerintahan. Melalui proses ini, tim proyek menjadi sangat sadar akan perlunya cetak biru struktur baru yang melampaui batas dan tujuan tata kelola yang diartikulasikan dalam buku putih proyek HAM yang asli. Faktanya, di luar 1 atau 2 layanan dari entitas pengembangan mitra Humanscape Inc., tidak mudah untuk menyatakan penggunaan data kesehatan secara bermakna. Hal ini karena individu, organisasi, dan institusi utama yang dapat menghasilkan atau mengumpulkan data dalam jumlah besar merupakan kepentingan pribadi, sehingga sulit bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proyek blockchain yang didominasi oleh satu perusahaan swasta. Dalam buku putih ini, tim proyek HAM menyajikan cetak biru untuk membangun ekosistem pengumpulan dan pemanfaatan data kesehatan di bawah identitas baru Hippocrates. Model insentif dan tata kelola yang ingin diaktifkan oleh Hippocrates akan memberikan subjek data kedaulatan atas data layanan kesehatan mereka melalui protokol yang lebih terbuka dan terdesentralisasi serta membantu penyedia layanan kesehatan dan institusi yang memanfaatkan data layanan kesehatan untuk bekerja sama dengan lancar. Hal ini akan melindungi subjek data dari pelanggaran privasi, membangun kepercayaan antara individu dan institusi, serta memfasilitasi penggunaan data untuk mendorong serangkaian inovasi yang dapat meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup. Misalnya, pasien dapat memanfaatkan data layanan kesehatan mereka untuk menerima layanan kesehatan yang dipersonalisasi sambil meminimalkan risiko pelanggaran privasi, dan mereka juga dapat memperoleh pendapatan dari penggunaan data mereka. Perusahaan farmasi atau penyedia layanan kesehatan dapat memperoleh data dengan persetujuan pasien untuk mengembangkan screening subjek uji klinis atau pengobatan presisi yang lebih efisien. Organisasi layanan kesehatan, seperti rumah sakit, dapat memperoleh imbalan karena menyediakan data secara berkelanjutan dengan menunjukkan bahwa mereka berkontribusi terhadap pembuatan data sekaligus memenuhi hak data tingkat tinggi yang diwajibkan oleh subjek data. Terakhir, sistem layanan kesehatan publik dan keberlanjutannya sangat penting untuk memperoleh data layanan kesehatan. Aktivasi Hippocrates menguntungkan pemangku kepentingan individu dan membantu meningkatkan jumlah uang yang disumbangkan ke sistem layanan kesehatan publik di setiap negara subjek data. Dengan cara ini, Hippocrates memperkuat hak subjek data dan pemangku kepentingan individu serta berkontribusi terhadap masa depan di mana lebih banyak pasien di seluruh dunia dan pemangku kepentingan dalam ekosistem dapat menikmati kehidupan yang sehat.